Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diperjumpakan di majelis rutin dan kita di Ahad malam Senin, ya, dengan harapan semoga majelis kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari awal kita datang untuk menyempatkan diri kita untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Harapan kita semoga apa-apa yang kita jalankan, apa-apa yang kita niatkan dikabul dan diterima oleh Allah serta dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat kita membahas tentang bagaimana orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk senantiasa menjaganya dalam beramal. Jadi mengamalkan ilmunya. Pada kesempatan-kesempatan tertentu ilmu itu minta dipakai. Pada situasi-situasi tertentu ilmu itu menyapa kita untuk digunakan. Maka itu jangan sampai kita hilang kesempatan kita untuk mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang dhaif, yang lemah dalam mengemban amanah ilmu. Kalau emang Allah berikan kita kekuatan faham, maka minta juga untuk minta kekuatan beramal. Agar kita punya mental tegas di saat ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kerancuan di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Nah, itu butuh mental yang kuat, ya. Jangan jadi mental cemit, mental lemah. Udah tahu ilmunya, udah tahu asbab-musabab yang bisa dipecahkan karena kita Allah bekali faham. Tapi karena mental nggak ada, lebih banyak diamnya, takut gitu. Takut bukan karena sama Allah jadinya, takut karena orangnya. Padahal Allah memerintahkan kita ya lewat nabinya untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Yang kemarin kita sempat sebutkan. Kalau jangan sampai ketika ilmu itu hadir untuk digunakan kita diem, maka ilmu itu akan pergi. Ketika pergi bukan pergi dari maklumatnya, hilang berkahnya, dicabut keberkahan ilmu, udah mulai kita diabaikan, kan gitu. Makanya butuh mental, ya, mental minta sama Allah, ya Allah berikan mental yang sehat. Jangan cuma punya keberanian doang, mentalnya kagak sehat. Ya, bentak orang di jalanan main aja teriak-teriak, kagak tahu ditanya. Ternyata yang salah dia karena salah ngeliat. Ya, orang kan ada tuh kalau di berita seolah-olah dia mau ngebunuh padahal dia mau nolongin, tapi karena berita ngekrop, tau nggak, motong. Jadi kayak si korban ini jadi pelaku, kan bisa begitu. Kan ada tuh, ya, potongan-potongan gambar atau video yang asasnya itu fitnah. Nah itu juga karena apa? Karena tidak tabayun. Nah, orang kalau punya mental sakit, belum apa-apa, belum cross check, belum tabayun, udah ngamuk duluan. Lah, pelan-pelan. Jangan mentang-mentang kita tahu ilmu, ya, mau nyalahin orang asal-asalan aja, enggak. Ada caranya. Jadi tempatkan kita punya mental, keberanian, ketegasan pada posisi yang benar. Dengan ketajaman kita dalam melangkah. Itu bukan asal aja. Ini yang dimaksud dari hilangnya ilmu dari dada kita adalah hilang keberkahannya. Jadi kayak nggak ada gunanya.
Ingat sih, ingat, tahu ilmunya. 1+1 2, ya kan? Ingat. Tapi kalau lagi korupsi kan hilang, lupa tuh. 1+1 bisa jadi 500 lah. Ini beranak pinaknya banyak banget, capek dikit minta upahnya jauh lebih banyak lagi. Dia nggak peduli sama orang yang keseksa dan terzolimi. Nah, itu yang dianggap adalah hilangnya keberkahan ilmu. Jadi bukan artinya dia nggak tahu ilmunya, dia paham. Baca Fatihah aja fasih banget ya. Baca surat-surat teguran, ayat-ayat yang sifatnya itu bisa dijadikan dakwah, apa? Anak majelis kalau lagi ngomong kayak gitu udah paling bener sendiri dah. Tapi giliran dihadapkan sama mentalnya dia, nah ini ujiannya di situ. Tiba-tiba apa? Tidak berani melangkah pada kebenaran yang dia tahu, pada maklumat yang dia paham. Gak mau melangkah karena berbenturan sama apa? Sama pribadi, sama dirinya. Nah ini yang dimaksud adalah hilangnya keberkahan ilmu. Dan salah satu agar supaya ilmu itu bertambah, salah satunya apa? Mensyukurinya dengan cara mengamalkan. Itu. Imam Sa'd Ats-Tsauri dia mengatakan di dalam kitab Hilyatul Awliya, syukrul ilmi al-amalu wa syukrul amali ziyadatul ilmi. Jadi cara untuk mensyukuri ilmu itu adalah dengan mengamalkannya. Berarti kan kita kudu banyak ngamalin ilmu kita. Mental dibangun atas dasar pengetahuan ilmu yang benar. Wa syukrul amali ziyadatul ilmi. Dan cara mensyukuri amal yaitu dengan menambah ilmu. Kalau kita udah pengen nambah satu amalan yang berkualitas, maka nambahin ilmunya. Banyakin literasi majelis fikihnya. Ya kayak orang mau nambahin ilmu sholat dah misalnya. Kira-kira dia mau nambahin amal doang apa kagak tahu caranya? Kan pasti dia nyari tahu caranya. Pengen nambahin sunnah-sunnahnya, ya, an-nawafil, pengen tahu caranya sholat tasbih, ya kan? Pengen tahu caranya sholat taubat. Ya. Rawatib udah dijalanin ceritanya nih, dia udah tahu ilmunya. Tapi ketika dia pengen yang lain, maka apa? Diminta untuk menambah ilmu. Syukrul amali ziyadatul ilmu. Jadi pengen tahu nambahnya satu amal, ya tambahin ilmunya. Pengen tahu ilmu nyembelih, pengen tahu ilmu haji misalnya, pengen ngamalin haji, dia kagak mau belajar, kocak dirinya, lucu. Pengen nyunatin misalnya, dia ngelihat nyunatin yang penting apa, guntungin pucuk zakar bocah, dia taunya itu doang, dikerjain sama dia. Dia kagak tahu itu ada unsur-unsur apa, infeksi kalau sembarangan, kalau nggak steril jadi luka, jadi bengkak, jadi lebam. Inilah karena apa? Kurangnya ilmu. Kan lucu jadinya. Pengen ngerjain kagak berilmu, akhirnya jadi bodoh, nyelakain orang, zalim sama orang lain, termasuk zalim sama dirinya sendiri. Kayak jangan sampai ilmu itu tidak kita amalkan, ya. Karena dalam rangka kita ingin bersyukur atas ilmu, ya kita amalin. Gitu. Alhamdulillah udah tahu nih ilmu tahajud, amalin. Udah tahu fadilah-fadilahnya, udah tahu nih sedekah ini bulan, masya Allah. Apalagi besok masuk Asradul Hijjah, ya itu kudu benar-benar punya kiat-kiat yang istimewa, beramal, punya duit, cari untuk korban, udah tahu ilmunya. Nah ini artinya apa? Pengen bersyukur atas ilmu. Ya banyakin amal. Tapi ketika kita pengen bersyukur atas amal, tambahin ilmu. Nah, ini kata beliau, Syekh Sa'd Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Jadi kita ingin keberkahan, ya, dimanapun kita berada, keberkahan itu kan artinya ziyadatul khair, nambah kebaikan. Ya. Kita duduk sama teman, manfaatnya ada apa enggak, banyak apa enggak, lagi ngobrolin apa nih teman, ya kan, ngobrolin ilmu mancing, ngobrolin ilmu memburu, ilmu ngelepak, misalnya ngelepak tembok, kasih yang dia tahu, nah, agar supaya ada rasa syukur dalam kita mengemban satu pengetahuan. Ini
enak rasanya, bisa manfaat satu huruf, dua huruf. Habis gitu dijaga istiqomah supaya yang kemarin kita bilang, kantong amal kita kagak bocor, kagak brojol tuh, hilang di tengah jalan. Apalagi nauzubillah udah berasa banyak ilmu, banyak amal, nyakitin orang. Nah, lo hilang dah tuh. Bukan cuma hilang, nanggung dosa yang dizolimin. Ya kan? Yang sering kita sebutkan, berapa banyak orang datang besok dengan keadaan bangkrut, ya, rugi. Ya, ketika nagih apa yang dia perbuat dari amal ibadahnya, nggak ada, kosong. Zikirnya buat siapa? Hajinya buat siapa? Umrohnya buat siapa? Tahajudnya buat siapa? Qurannya buat siapa? Nah, ini salah satu agar kita bisa ya mengkonsepkan diri kita atas pengetahuan yang kita tahu supaya terarah, ya. Jangan sampai ketika kita merasa alhamdulillah kita banyak beramal, alhamdulillah ilmu nambah terus, amal nambah terus, ya kan, khidmah nambah terus, lah banyakin lagi. Karena nggak boleh, ada ngerasa cukup nggak boleh. Terus kita harus merasa kurang. Nah, bedanya kalau ada orang merasa cukup atas ibadah, itu awal dari bencana dirinya. Oh, baik-baik itu ancamannya tuh. Kalau orang udah puas sama ibadah yang dia pikir bagus, itu yang dia pikir banyak, itu awal bencana. Itu awal bencana kibr, awal bencana ujub, bangga sama diri. Apalagi awal bencana riya. Yang awalnya itu apa? Pintu gerbang habisnya amal. Itu maksudnya yang dibilang bencana tuh udah kerobek dikit-dikit karungnya, karung amalnya, kantong amalnya. Nah, ini bahayanya sama orang-orang yang diuji dengan kemampuan tambahan, ya. Maka dari itu ketika orang mempunyai mental yang kuat, ya, mental yang ketegasan yang stabil, nah itu disuruh lagi belajar yang benar, disuruh lagi mendalami ilmu-ilmu yang mendatangkan ketenangan jiwa. Jadi tegasnya itu karena apa? Karena ibadah, karena Allah. Ada yang nggak benar di sini, misalnya ada RT RW agak benar, mau dicuekin, jangan, tegur, tegur. Selagi kita punya kemampuan, punya bukti, punya dalil, ya, untuk maslahat orang, jangan sampai madorot di kemudian. Kan ada modelnya, ada model RT, modelnya kayak preman gitu, ada RW apalagi, waduh, jabatannya gedean, mental premannya gedean, tambah lagi lurah, tambah lagi camat, tambah lagi wali kota, gubernur, menteri, presiden, tuh kan nambah ke atas. Yang baliknya semua bakal kependem di kubur. Coba baliknya kemana tuh pada? Bakal kependem. Nah, kita yang dibekali ilmu, ketika memiliki kemampuan yang kita bisa jangkau, sekali lagi ya, yang kita bisa jangkau, ya, ilmu, misalnya ilmu hukum, ya kita jago nih dekat sama orang-orang hukum, jadi bersyukur. Alhamdulillah kalau udah diberikan kenikmatan dekat sama orang-orang yang memang baik untuk membimbing kita dalam segala bidang, ada di sana, kita bersyukur, kita letakkan ketegasan itu pada tempatnya. Keberanian kita, gitu kan. Jangan mentang-mentang jago doang, gua mantan jagoan nih, gua mantan preman. Lu nggak lihat tato gua, nih udah sampai sini. di belakang kupingnya dibuka tuh udah ada tato. Ya, mau bangga begitu? Enggak. Tapi bangga tegas atas ilmu. Biar mengandung pahala, biar jadi amal ibadah, dasari dengan tabayun. Mentalnya itu harus benar. Perintah agama kira-kira merestui apa kagak? Kita tanya. Ya, ini model kalau dipelihara, ini RT model kayak preman gini nggak bagus nih. Tegur, datengin, ingetin, ente menjabat ini jabatannya apa? Untuk siapa? Digaji siapa? Digaji sama uang pajak. Uang pajak dari kita-kita juga. Masa semena-mena? Yang lurah, yang RT, yang apa? Nah, itu kan supaya apa? Supaya ada timbangan mawas diri kita untuk punya apa maslahat yang bisa kita sumbangkan untuk orang banyak. Karena nggak ada yang berani kan, mentang-mentang dia punya jabatan. Tapi di saat kita mempunyai ketegasan, apalagi kita ngaji, ngapain kita takut kalau benar?